Anak-anak, di video pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang pendidikan Pancasila, yaitu mengenai bab 3, mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab ini akan mengantar kalian belajar tentang norma, hak, dan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian menjadi lebih mampu membedakan hal baik dari yang buruk, hal benar dari yang salah, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian norma. Mengutip KBBI, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dan warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga baik dalam keluarga komunitas maupun warga negara wajib mentaati aturan atau ketentuan tersebut. Jadi, pengertian norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Norma berisikan pedoman atau petunjuk bagi masyarakat mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuan norma. Tujuan norma diantaranya, yang pertama, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Yang kedua, supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Ketiga, menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan masyarakat. Ciri-ciri norma. Yang pertama, bersifat tidak tertulis. Yang kedua, dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. 3. Ditaati secara bersama. 4. Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. 5. Mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Fungsi norma. Fungsi norma yang pertama, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Ketiga, membantu masyarakat mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. 4. Memberikan batasan-batasan tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk dalam suatu masyarakat. 5. Pedoman atau patokan agar setiap individu dalam masyarakat dapat berinteraksi dan hidup bersama dengan harmonis. Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma dalam masyarakat ada 4. Yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan. Aturan tentang cara berpakaian. Aturan tentang berkata-kata halus atau kasar. Aturan tentang cara menyapa atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Yang kedua, norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari peraturan atau kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Aturan tentang pernikahan. Aturan dalam hubungan dengan orang tua. Keharusan berbagi pada orang miskin. Larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan
adalah aturan tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Misalnya, keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan atau malu. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Norma hukum menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara apapun latar belakangnya. Misalnya, mentaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan korupsi atau pelecehan, kewajiban membayar pajak, tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Pelanggar norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang hak. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap orang atau warga masyarakat. Karena hak-hak yang khusus bagi anak ini sangat penting, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki satu perjanjian internasional tentang 10 hak anak, namanya Konvensi Hak Anak. Negara Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional tersebut menjadi peraturan yang harus diberlakukan di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu 1. Hak mendapatkan nama atau identitas. 2. Hak memiliki kewarganegaraan. 3. Hak mendapat perlindungan. 4. Hak mendapatkan makanan. 5. Hak atas kesehatan tubuh. 6. Hak atas rekreasi. 7. Hak mendapatkan pendidikan. 8. Hak mendapat kesempatan bermain. 9. Hak berperan dalam pembangunan. 10. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang akan dibahas tentang hak anak di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Kita akan masuk terlebih dahulu hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan perhatian. 2. Mendapatkan kasih sayang. 3. Memperoleh bimbingan. 4. Memperoleh perlindungan dan keamanan. 5. Hak untuk diperlakukan secara adil. 6. Hak terpenuhinya kebutuhan pokok. 7. Hak atas kesehatan. 8. Hak untuk mengekspresikan diri. Hak anak di sekolah. Yang pertama, menggunakan fasilitas sekolah. 2. Menerima pelajaran dari guru. 3. Mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan perundungan. 4. Mendapatkan pemeriksaan kesehatan saat sakit di sekolah. 5. Hak beristirahat dan bergaul. 6. Hak untuk ikut organisasi sekolah. 7. Mendapatkan kenyamanan dalam belajar. 8. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hak anak di masyarakat. Hak anak di masyarakat yang pertama, berhak bertahan hidup. 2. Berhak tumbuh dan berkembang. 3. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Berhak mengembangkan diri. 5. Hak berteman dengan tetangga. 6. Hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar lingkungannya. 7. Berhak atas status kewarganegaraan. 8. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban, di mana pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab agar ia memperoleh haknya secara layak. Kewajiban anak di rumah. Di antaranya yang pertama, membantu kedua orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Menjaga keharmonisan keluarga. 5. Bekerja sama antar anggota keluarga. 6. Memberi perhatian dan kasih sayang pada anggota keluarga. 7. Saling membantu dengan anggota keluarga. 8. Menjaga kebersihan rumah. 9. Mendengarkan nasihat orang tua. 10. Rajin belajar. Kewajiban anak di sekolah, yaitu yang pertama, menaati aturan. 2. Menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. 3. Menjaga kerukunan dengan warga sekolah. 4. Menghormati guru dan karyawan sekolah. 5. Melakukan tugas dengan tanggung jawab. 6. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 7. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 8. Menjaga nama baik sekolah. 9. Menjaga fasilitas sekolah. 10. Menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Kewajiban di masyarakat. Yang pertama, menghormati hak orang lain. 2. Menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, menjaga kerukunan antar masyarakat. 4. Bersikap sopan pada siapa saja. 5. Ikut dalam upaya bela negara. 6. Menghargai keberagaman masyarakat. 7. Bertutur kata yang baik kepada semua orang. 8. Menjaga kebersihan lingkungan. 9. Mentaati norma yang berlaku di masyarakat. 10. Mengutamakan kepentingan bersama. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tadi, diharapkan anak-anak semua dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada di video ini. Dan jawablah pertanyaan dari guru kalian mengenai aktivitas dari gambar tersebut.